Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. IIKI Jakarta berduka. Indonesia berduka. Ulama besar Indonesia Profesor Kiai Haji Ali Yafi almarhum meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023. Profesor Kiai Haji Ali Yafi adalah salah seorang rektor IIKI Jakarta. Sama-sama bisa lihat Rektor IIKI Jakarta tahun 2002 sampai 2005. Tentu IIKI Jakarta berduka. Indonesia juga berduka karena beliau pernah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia dan pernah juga menjadi Rois Am PBNU. Nah, hari ini spesial saya akan mengenang almarhum Prof. Ali Yafi bersama Ibu Rektor IIKI Jakarta, Ibu Dr. Najmatul Faiza M. Assalamualaikum Bu Rektor. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Rektor? Alhamdulillah. Beberapa hari ini kita berduka terus, mulai dari mahasiswa Khadijah Mutakharah HES yang meninggal, lalu kemudian diikuti oleh Pak Untung mahasiswa S2 HES juga sebelum wisuda meninggal, dan terakhir kita ditinggalkan oleh seorang ulama besar yang pernah menjadi rektor IIKI Jakarta, almarhum Prof. Ali Yafi. Apa kesan Ibu Rektor? Tentu Ibu Rektor pernah dekat sekali, bahkan menjelang sakit, menjelang meninggal, Bu Rektor masih sempat dekat sekali dengan almarhum. Kira-kira apa pesan itu? Ya, terima kasih. Tentu kita masih dalam suasana berduka, dan kalau kita mengenang beliau, tentu kita mengenal beliau ketika beliau belum sakit. Alhamdulillah saya berkesempatan mengenal beliau secara dekat karena memang bersama-sama almarhum Abah di Majelis Ulama, dan juga kemudian beliau guru besar IIKI, dan ketika berinteraksi dengan beliau adalah orang yang sangat santun dan bahasanya halus, ya, dan banyak hal karena dulu sering sekali bersama-sama Abah kami satu kendaraan begitu, jadi banyak hal yang beliau sampaikan kalau kita bertanya, dan itu betul-betul dari penglihatan saya ketika bersama-sama Abah itu bagaimana saling menghormati itu. Meskipun terkadang saya dengar beliau berbeda pendapat dalam pandangan fikih dan berbagai macam. Ya, betul, dan saya ingat sekali beliau itu sangat rendah hati, walaupun juga bisa bersikap tegas pada prinsip beliau ketika menyampaikan misalnya pada waktu itu abah saya harus menjadi pembicara, tetapi abah saya merujuk kepada beliau, lalu beliau izin, lalu menyampaikan definisi ini adalah dari abah, bagaimana santunnya gitu ya. Dan ketika abah meninggal itu juga beliau datang ke rumah dan bertanya tentang ibu saya dan menyampaikan kepada saya bagaimana hubungan beliau dengan abah sebagai guru, sebagai sahabat gitu. Jadi ibu saya juga selalu mengatakan bahwa beliau halus pembawaannya, dan alhamdulillah ketika beliau meneruskan jabatan rektor di sini setelah almarhum abah meninggal. Setelah Abah ya, ini ya. Abah Profesor Dr. Ibrahim Hussein, Ya. pendiri, dan Abah daripada Ibu Rektor, lalu dilanjutkan oleh Prof. Kiai Haji Ali Yafi almarhum, dan kemudian Pak Dr. Hasid dan almarhum Prof. Huzaimah, dan sekarang Ibu Rektor. Ya, jadi beliau selalu akan menyampaikan kepada, kalau kami dalam rapat, saya tidak berbicara kalau beliau belum disuruh, dan beliau selalu dengan halus menyampaikan belum mendengar pendapat saya, dan selalu silakan Ananda. Nah, selalu seperti itu. Jadi pada waktu beliau menjadi rektor menggantikan abah, tentu kami merasa beliau sebagai pengganti orang tua kami dan kedudukan beliau itu, dan sangat menghormati. Misalnya kalimat pertama beliau adalah jangan merubah apa yang telah menjadi kebijakan abah misalnya, dan kita teruskan. Nah, jadi itu banyak hal, dan menjaga tradisi. Ya, tradisi, dan ketika rapat, ketika apa, beliau menjadi pendengar yang sangat baik. Setelah semua menyampaikan, dan nanti baru beliau memberikan
pandangan beliau. Jadi memberikan kesempatan. Jadi tidak memotong, tidak apa, tetapi mendengarkan begitu ya. Itu menjadi pelajaran buat Luar kita. biasa. Iya. Wah, luar biasa. Ada banyak tentu kesan dari Bu Rektor terhadap almarhum Prof. Haji Ali Afi. Sosok ulama, sosok rektor, sosok cendekia yang luar biasa. Terakhir Bu Rektor, kalau boleh, apa kira-kira pesan Bu Rektor untuk anak-anak muda, terutama di IKI Jakarta, agar kemudian lahirlah sosok-sosok ulama besar seperti almarhum Abah ya, almarhum Prof. Ali Afi dan berbagai macam. Iya. Saya pikir kata kunci daripada kesuksesan mereka berdua itu satu, yang sekarang istilah membaca itu dikenal dengan kata literasi. Karena kita tahu walaupun beliau sakit, beliau apa, kedua tokoh ini tetap membaca. Nomor satu membaca Al-Quran, ya, selalu membaca. Nomor dua selalu membaca kitab-kitab. Ya, jadi saya juga ingat ketika Pak Kiai Ali Afi ditanya juga, beliau juga masih membaca kitab. Dan ketika kita minta waktu bertemu itu biasanya juga di ruangan beliau yang ada kitab-kitabnya. Jadi artinya tidak berpisah ya, sama juga dengan abah saya, kamarnya penuh kitab, sebelum wafat juga masih mencari kitab gitu ya. Artinya turos-turos itu iya, tidak bisa betul, dilepaskan betul, ya. Iya. Walaupun sekarang media sosial itu kan semuanya instan, vlog, tetapi kalau tidak membaca buku ada yang kurang ya. Jadi saya pikir, bahkan kemarin saya Bu Rektor sempat ngobrol dengan salah satu cucunya. Iya. Saya tanya apa kesannya, ternyata beliau mengatakan setiap kami berkunjung ke rumah almarhum, tidak pernah membicarakan dunia akhirat, lalu kemudian bersama Al-Quran. Nah, tentu ini menjadi pelajaran bagi mahasiswa IKI Jakarta dan semua milenial di Indonesia untuk terus bersahabat dengan Al-Quran. Betul. Ada satu hal lagi, mungkin juga karena beliau itu tadi ya fikih sosial. Ketika pengukuhan guru besar beliau di IKI, beliau menyampaikan tentang fikih lingkungan hidup. Nah, jadi pada waktu itu juga kami mendapatkan kunjungan dari anggota Dewan Penyantun, Bapak Wapres kita waktu lalu, Bapak Tri Sutrisno, Bapak Sudomo. Nah, yang beliau sampaikan adalah apa? Awas nanti seperti Presiden Soekarno. Apa itu? Bukan masuk ke ruang tamu, tetapi akan melihat kamar mandi kita, apakah bersih atau tidak. Nah, jadi bahasanya itu halus sekali ya menyampaikan itu. Dan ternyata betul, begitu disampaikan, Pak Kiai ada di dalam, terus Pak Tri mau melihat itu. Jadi setelah beliau begitu, bagaimana tadi kata beliau? Persis yang tadi Pak Kiai sampaikan. Apa? Langsung yang Presiden Soekarno bilang, wow, terus bagaimana keadaan kita? Alhamdulillah. Nah, itu juga satu pelajaran yang disampaikan dengan bahasa yang halus ya, tidak mengatakan jangan kotor harus kulit, tidak. Tetapi kita dapat mencernanya apa yang itu saya rasa. Wah, jauh sebelum orang heboh dengan isu lingkungan, almarhum sudah bicara tentang fikih bi'ah, fikih lingkungan dan berbagai macam. Wah, pelajaran, makasih Bu Rektor. Ya, kalaupun beliau mengatakan fikih maslahah untuk keluarga maslahah itu, lalu abah saya membolehkan keluarga berencana dengan alat, dengan apa dan sebagainya. Jadi ini memang pasangan ya, mereka ini pasangan berurutan. Sosok ulama yang tentu luar biasa, telah menorehkan banyak prestasi ya, dan tentu ilmu. KB boleh, tapi sebelum itu juga beliau sudah keluarga maslahah. Ini kan pasangan artinya. Bahasanya sangat halus, namanya keluarga maslahah. Tergantung kembali pada suami istrinya, maslahah. Iya, sementara pada waktu itu kan Abah menjadi konsultan BKKBN yang membolehkan penggunaan alat kontrasepsi itu. Makasih Bu Rektor, senang sekali ketemu Bu Rektor di sore hari ini di ruang kerja Bu Rektor. Telah meluangkan waktu untuk saya untuk bisa sahabat-sahabat kemudian menerima ilmu dari Bu Rektor dan pengalaman dari dua guru sosok almarhum Prof. Kiai Haji Ibrahim Hussein, merupakan pendiri dan ulama besar Indonesia, dan juga Prof. Kiai Haji Ali Afi yang merupakan rektor IKI. Jadi kalau sahabat-sahabat kita luar biasa. Dan satu lagi adalah Prof. Huzaimah, sosok perempuan Indonesia yang mendunia. Dan itu semuanya keturunan Sulawesi loh. 3 rektor. Jadi Abah keturunan Sulawesi. Abah keturunan Sulawesi ya? Iya, Sulawesi, Wajo, Bugis, dan Pak Kiai juga orang Danggola ya, Donggala ya, Sulawesi Tengah. Dan Prof. Huzaimah juga Sulawesi. Donggala juga, Palu ya, Palu, Sulawesi. Masya Allah.
Ternyata tanpa kita sadar, sahabat-sahabat sekalian ya, ini informasi dari Bu Rektor menambah informasi untuk anak-anak ini luar biasa. Ternyata almarhum Prof. Ibrahim Hussein abahnya pernah Sulawesi, lalu kemudian Prof. Ali Habib Sulawesi, dan apa Kareban ya? Kareban Malaysia. Masya Allah, Muslim sudah aja sih luar biasa. Dan tentu Sulawesi berduka, Iki berduka, Indonesia berduka. Kemarin kata cucunya Bugis juga berduka saya bilang. Jadi abah keturunan Bugis. Bugis ya, Masya Allah luar biasa. Nah, mudah-mudahan berkah selalu. Jadi meskipun dalam keadaan duka, bukan kemudian ada banyak ilmu hazanah yang bisa kita ambil pelajaran. Dan tapi kalau mau belajar Al-Quran, belajar ekonomi, belajar fikih dan berbagai macamnya tentu Iki tempatnya. Insya Allah luar biasa. Di sini sahabat-sahabat bisa belajar dengan ulama-ulama yang luar biasa. Ada ketua DSN MUI juga di sini, ada Prof. Dr. Asin, ada Prof. Said Agil dan berbagai macamnya. Mereka adalah guru-guru di sini. Nah, oleh karena itu berkah selalu ya. Makasih Bu Rektor, senang sekali ketemu dengan Bu Rektor di tengah duka gini. Mudah-mudahan ada banyak ilmu dan hazanah. Dan semangat terus anak-anak muda Indonesia, semangat belajar. Kalau pesan Prof. Dr. Asep Syekhul Jahar, Direktur Pasca Sarjana kemarin, tidak cukup hanya belajar tapi baca turos yang spesial, turos yang kemudian mampu menambah hazanah kita semuanya. Makasih sekali lagi, makasih Bu Rektor, doain Bu Rektor sehat dan sukses selalu bersama keluarga dan untuk semua sahabat-sahabat sekalian. Salam hangat dari saya Indra dari kampus IKI Jakarta, kampusnya para penghafal Quran kalau mau kuliah ke IKI Jakarta. Sedia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.